Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Audrey Canika Putri. Saya berasal dari kelas 3 EA25. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajer Operasional dengan dosen Pak Peter dengan materi perencanaan kapasitas. Kapasitas atau capacity merupakan hasil produksi atau throughput atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam periode waktu tertentu. Perencanaan kapasitas sendiri adalah keputusan menentukan jumlah kapasitas yang harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Terdapat dua tahap perencanaan kapasitas, yaitu yang tahap pertama adalah permintaan masa depan diramalkan dengan model tradisional, dan yang kedua adalah tahap peramalan ini digunakan untuk menentukan kebutuhan kapasitas serta peningkatan ukuran untuk setiap penambahan kapasitas. Lalu terdapat tiga macam kapasitas. Yang pertama adalah kapasitas jangka panjang. Kapasitas ini memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan memiliki fungsi sebagai penambahan fasilitas dan peralatan yang memiliki lead time yang panjang. Lead time adalah dapat diartikan di bahasa Indonesia adalah waktu tunggu. Dan arti lead time adalah rentang waktu yang dihitung antara inisiasi sampai penyelesaian proses akhir produksi. Istilah lead time ini adalah banyak digunakan untuk menilai pelayanan pelanggan, khususnya dalam proses memenuhi permintaan pelanggan. Lalu yang kedua adalah kapasitas jangka menengah. Kapasitas ini memiliki jangka waktu 3-18 bulan, dan hal ini merupakan tugas perencanaan keseluruhan seperti penambahan peralatan, karyawan, dan jumlah shift. Lalu yang terakhir dan yang ketiga, kapasitas jangka pendek. Kapasitas ini memiliki jangka waktu 3 bulan dan perhatian utama terdapat pada penjadwalan tugas karyawan. Lalu terdapat penyusunan perencanaan kapasitas. Berdasarkan pendapat Freddy Rangkuti pada tahun 2005, ada tahap-tahap kegiatan dalam penyusunan perencanaan kapasitas, yaitu yang pertama, mengevaluasi kapasitas yang ada. Lalu yang kedua, memprediksi kebutuhan kapasitas yang akan datang. Dan yang terakhir, mengidentifikasi alternatif terbaik untuk mengubah kapasitas. Perencanaan kapasitas menjadi hal penting karena jika ada perubahan dalam perencanaan kapasitas akan menyebabkan perubahan kepada seluruh proses, yaitu perencanaan induk dan material recruitment planning. Setiap perusahaan memiliki kapasitas maksimum untuk berproduksi. Batas maksimum itu ditentukan oleh multifaktor, mulai dari faktor internal seperti mesin dan jumlah tenaga kerja, dan juga faktor eksternal seperti ketersediaan bahan baku, infrastruktur, dan lain sebagainya. Lalu terdapat 3 perspektif tentang kapasitas. Yang pertama adalah kapasitas desain, menunjukkan output maksimum pada kondisi ideal di mana tidak ada produk yang rusak atau cacat, hanya untuk perawatan yang rutin. Lalu yang kedua adalah kapasitas efektif, menunjukkan output maksimum pada tingkat operasi tertentu. Yang ketiga adalah kapasitas actual, menunjukkan output nyata yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi. Lalu terdapat kapasitas dan strategi. Keuntungan secara terus-menerus didapatkan dari pembentukan keunggulan bersaing, bukan hanya dari tingkat pengembalian keuangan yang baik pada proses tertentu. Keputusan kapasitas dipadukan ke dalam misi dan strategi organisasi. Strategi digunakan untuk mendapatkan akses perusahaan dalam pengendalian kapasitas produksi yang terarah. Hal ini mewujudkan nilai investasi yang tinggi dan pembatasan ukuran fasilitas. Lalu terdapat pertimbangan kapasitas. Yang pertama adalah peramalan demand yang akurat. Peramalan yang akurat adalah puncak dari peramalan kapasitas tentang apapun produk barunya, prospeknya, dan life cycle produk yang sudah ada harus ditentukan. Lalu yang kedua adalah memahami peningkatan teknologi dan kapasitas. Jumlah alternatif pada saat awal mungkin besar, tetapi begitu volume produksi ditentukan, keputusan teknologi juga ditentukan oleh analisis biaya, sumber daya yang digunakan, kualitas, dan kehandalan. Lalu yang ketiga adalah menemukan level operasi optimum. Menemukan teknologi dan kapasitas seringkali menentukan optimal fasilitas. Kebanyakan bisnis memiliki ukuran optimal
Paling tidak ditentukan satu model bisnis baru. Lalu yang terakhir ada dibuat untuk perubahan. Dalam dunia yang cepat berubah, perubahan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, manajer operasi membuat fleksibilitas dalam peralatan dan fasilitas. Hal ini dilakukan agar manajer dapat mengelola permintaan secara taktis. Keputusan kapasitas harus dipadu-padankan ke dalam misi dan strategi organisasi. Investasi tidak dibuat sebagai pengeluaran tersendiri, tetapi sebagai bagian dari rencana terpadu yang dapat menempatkan perusahaan dalam posisi yang menguntungkan. Pertimbangan strategi sebagai tambahan integrasi yang ketat antara strategi dan investasi. Lalu terdapat mengelola permintaan. Yang pertama adalah permintaan melebihi kapasitas. Perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga, membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang, dan mengurangi bisnis dengan keuntungan marginal. Lalu yang kedua adalah kapasitas melebihi permintaan. Perusahaan dapat mengambil keputusan untuk penurunan harga atau pemasaran yang agresif, atau bahkan melakukan perubahan produk. Lalu yang ketiga terdapat penyesuaian pada permintaan musiman. Sebuah pola musim atau siklus permintaan merupakan tantangan lain pada kapasitas. Manajer akan merasa terbantu jika menawarkan produk dengan segala permintaan yang saling melengkapi. Lalu terdapat taktik untuk menyesuaikan kapasitas. Yang pertama adalah mengubah staf yang ada, menambah atau mengurangi jumlah karyawan. Lalu yang kedua menyesuaikan peralatan dan proses, meliputi pembelian mesin tambahan atau menjual menyewakan peralatan yang ada. Lalu yang ketiga memperbaiki metode untuk meningkatkan produksi. Yang keempat mendesain ulang produk. Yang kelima menambah fleksibilitas produk untuk memenuhi preferensi produk yang berubah secara lebih baik. Lalu yang terakhir adalah menutup pabrik. Dan lalu terdapat analisis titik impas pada perencanaan kapasitas. Yang pertama merupakan cara untuk menetapkan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang kedua adalah tujuan analisis. Ini adalah untuk menemukan sebuah titik di dalam unit yang di mana satuan nilai uang, di mana biaya sama dengan pendapatan. Yang ketiga adalah titik tersebut disebut titik impas bila perusahaan harus beroperasi di atas tingkat untuk mencapai keuntungan. Lalu yang terakhir terdapat asumsi yang mendasari analisis titik impas adalah biaya dan pendapatan ditunjukkan sebagai garis lurus sehingga berbentuk fungsi linear. Sekian pemaparan dari saya tentang materi perencanaan kapasitas. Semoga dapat membantu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.